Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang bisa kali lagi. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bang Asep. Kalau Bang Asep saya dua kali lagi Pak ya. Jadi dan rekan-rekan di sini. Pertama-tama adalah kita berikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih bisa berkumpul dan ini semua berkat nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam mari kita kembalikan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada kerabatnya, serta kita semua tentunya di akhir perjalanan. Mudah-mudahan pada pertemuan hari ini akan membawa berkah untuk kita semua, yang mana pada hari ini ada mungkin sedikit presentasi dari teman CGP kita, Ibu Siti Rahmawati, yang barangkali nanti setelah ini akan menarik teman-temannya untuk bisa bergabung di CGP di angkatan berikutnya, di angkatan 11 ya Bu ya, 11 ada, alhamdulillah. Kebetulan kalau di SMA Jamlan sudah ada hampir 12 orang yang lagi menjalani CGP dari Republik, ada 2 orang. Nanti di angkatan berikutnya ada 4 orang lagi. Jadi alhamdulillah SMA Jamlan sudah hampir berapa 15% Pak bukunya mengikuti program CGP. Bapak Ibu yang saya hormati, sekiranya saya ini bukan membuli Bapak dan Ibu, tapi semata-mata karena kewajiban saya selaku pengajar prakteknya Ibu Fitri. Yang berikutnya adalah Bu Fitri akan membahas tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah, yang intinya sih bukan merubah Pak ya, bukan merubah visi sekolah yang sudah ada. Kalaupun mau merubah visi sekolah, biasanya per 5 tahun kan Pak ya, 5 tahun. Barangkali dari pertemuan ini punya ide, punya gagasan, punya keinginan, punya harapan yang tentunya Bapak dan Ibu juga menginginkan visi sekolah seperti apa. Menginginkan seperti misalnya lulusan SMP 2 kali adalah anak-anak yang berakhlak harimah, anak-anak yang attitude-nya baik dan lain-lainnya, anak yang disiplin, anak yang tanggung jawab dan sebagainya. Di sini nanti Ibu Fitri akan memaparkan apa yang dia dapatkan selama 1 bulan terakhir di CGP. Ibu ini sudah belajar tentang bagaimana membuat visi, membuat misi, yang nantinya mungkin dari visi misinya Bu Fitri ini akan menambah atau mewarnai visi misi di SMP 2 kali ini di tahun berikutnya kalau ada perubahan. Kalaupun tidak ada, Ibu Fitri tetap bertugas mengawal visi misi sekolah yang sudah ada, yang memang masih relevan dengan kebutuhan zaman sekarang, seperti misalnya melek teknologi seperti itu. Artinya di situ Ibu Fitri punya tanggung jawab bagaimana caranya visi misi itu berjalan dan sesuai dengan harapan. Contohnya misalnya nih yang paling gampang ya Pak, di sini mungkin sudah ada program 5S atau 6S gitu Pak, Senyum Sapa itu sudah ada, dan itu semua sudah dilakukan. Tapi di situ masih ada permasalahan Pak. Permasalahannya apa? Tidak semua anak-anak itu seperti itu. Nah, kewajiban kita untuk mensosialisasikan budaya 5S atau 6S itu adalah kita semua. Terus masalahnya di situ apa? Kenapa anak itu nggak mau misalnya? Nah, kayak kita gali, gitu Pak.
Nah setelah itu, setelah ketahuan problemnya, nah nanti rencana tindak lanjut kita itu seperti apa? Setelahnya misinya sudah ada, tapi kalau tetap saja tidak ada perubahan atau tidak ada progres yang signifikan, maka itu diperlukan adanya tindak lanjut. Tindak lanjut seperti apa yang tadi Pak? Pertama kita harus memetakan dulu masalahnya di mana, baru itu semua adalah tugas kita bersama, bukan tugasnya Bu Fitri saja Pak untuk menjadikan misi ini berhasil. Mungkin itu saja Pak sedikit pemaparan dari saya, yang nantinya selebihnya semuanya akan saya serahkan kepada Ibu Fitri Rahmawati. Makanya kenapa harus ada video, karena nanti Bu Fitri itu akan sebagai natulis juga Pak, sebagai moderator juga, sebagai narasumber juga. Karena nanti hasil ini akan dilaporkan, yang salah satunya laporannya nanti ke Bapak selaku kepala sekolah dan saya selaku tenaga praktek. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah meluangkan waktunya untuk pertemuan pendampingan individu yang kedua. Tak lupa saya juga berterima kasih kepada pengajar praktik saya Bapak Mas Nali beserta Dewan Guru dan staf tata usaha. Sebenarnya saya agak nervous karena beliau-beliau ini benar-benar sangat senior, jadi butuh masukan juga, nanti barangkali ada salah-salah kata. Di sini pertemuan kali ini itu menerangkan tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan di sekolah kita. Pada modul 1.3 2 minggu yang lalu saya sudah membuat visi yang pertama visi bersama dengan ruang kolaborasi dengan kelompok, dan yang terakhir itu adalah visi mandiri. Jadi dimulai dari murid impian. Jadi murid impian saya itu pengennya seperti apa? Awal mula tercetusnya visi dari saya pribadi. Langkah-langkah diskusi tadi sudah sedikit dipaparkan sama pengajar praktek saya, dan sekarang itu di langkah yang kelima, yaitu CGP memfasilitasi diskusi. Jadi saya di sini bukan untuk menggurui atau apa, tapi memfasilitasi sekolah untuk diskusi visi dan prakarsa perubahan. Tujuan dari pertemuan kali ini yaitu untuk mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid masa yang akan datang. Jadi intinya murid impian atau sekolah impian yang saya pelajari waktu 2 minggu yang lalu itu. Supaya percepat waktu ya, jadi langsung saja Bapak dan Ibu guru di sini, saya mohon untuk melengkapi kalimat rampung cita-cita untuk murid. Nanti saya bagikan kertas yang untuk jawaban pertama itu pakai warna pink. Untuk jawaban pertama itu pakai warna pink, jawaban kedua pakai warna kuning, jawaban yang ketiga pakai warna biru, jawaban keempat dan seterusnya nanti dipandu bareng-bareng ya. Ada buat kita lu pakai amplop dibagi gak ada penjelasan. Yang pertama dulu ya.
menginginkan murid-murid yang titik. Kira-kira Bapak Ibu pengen murid yang seperti apa, boleh dituliskan di situ. Sesuai dengan visi yang sudah ada di sekolah kita. Nah, iya, nanti nulis di situ. Setelah itu ditempelkan di sini Pak. Iya. Nanti Fitri ada spidol. Ditulis jadi tasnya nggak di sini? Nggak usah. Langsung jawabannya aja. Gak ada nilainya bisa tenang. Haji pengen. Enggak. Kita saya present cerita. Iya boleh bagus. Sambil nunggu yang lain, bacakan ya. Yang kuning pertanyaan kedua. Ya. Iya, terima kasih Bu Aras. Ada judulnya bagus, ada judulnya bagus. Ibu, sini tulis. Nanti Bapak Ibu bisa menuliskan jawaban masing-masing. Di depan sudah ada soal dan yang bisa dibagikan juga udah ada. Nomor 3 dari mana? Iya, bagus. Ini warna apa? Itu yang kelima. Tadi kan dulu. Yang terakhir hijau. Haji, saya beri yang punya lagi. Iya. Orang apa yang punya yang punya? Orang apa? Orang apa ini? Setrap ya apa bos, tenang banget. Oke, sambil nunggu jawabannya. Yang pertama, kedua, dan ketiga sudah full jawabannya. Jadi kita coba bahas dari cita-cita yang untuk murid yang pertama, yaitu kita sebagai guru memimpikan murid-murid yang yang pertama aktif, kreatif, dan inovatif. Ada yang jawab terampil, beriman dan bertakwa, serta cakap. Sama mempunyai akhlak yang baik dan beretika, menjadi anak yang cerdas.
Yang keempat, berkarakter, disiplin, dan akhlak mulia. Yang kelima, mempunyai semangat untuk berprestasi baik. Secara Ya, gitu kayaknya. Dan berakhlak mulia katanya terakhir. Dan yang terakhir, tulisannya bagus soalnya Mas Asyik. Yang terakhir, berakhlak mulia, berbudi pekerti yang luhur. Sebenarnya dari cita-cita untuk murid sangat berkaitan erat dengan, pasti Bapak Ibu mah udah jago banget, dengan mereka belajar ya, dengan karakter profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi. Udah mencakup semuanya. Yang pertama kan beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat mandiri, kreatif, dan kritis satunya. Jadi sebenarnya kita itu memimpikan murid-murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Jadi selaras dengan profil pelajar Pancasila. Oke, sekarang yang kedua yaitu kita percaya bahwa murid adalah objek hidup, cikal bakal penerus bangsa. Sangat betul. Pribadi yang baik, generasi penerus bangsa, aset bangsa. Ini sesuai dengan pendekatan IA. Ya Pak ya, ini sangat sesuai dengan pendekatan. Ini memiliki keistimewaan dan bakat. Yang terakhir, anak-anak yang memiliki kemampuan untuk belajar dan ingin tahu yang lebih lagi. Dari cita-cita yang kedua, kemarin baru saja saya mempelajari tentang interaktif apresiatif ya, IA, dengan tahapan baca. Jadi ternyata visi sekolah itu harus sesuai dengan lingkungan sekolah, kondisi sekolah, dan aset. Aset itu sama dengan kekuatan. Kekuatan yang dimiliki oleh dari sekolahnya, anak didik juga. IA ini sangat berfokus pada bahwa seluruh peserta didik itu mempunyai kemampuan atau potensinya masing-masing. Dan kita percaya kemampuan tersebut itu dapat mewujudkan, dapat menciptakan visi yang telah kita buat. Itu yang kemarin saya pelajari tentang pembuatan visi dan prakarsa perubahan. Lanjut Pak. Lanjut. 86. Oke. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan, ya di sini tetap karakter tidak lepas. Siswa berkarakter, penunjang kondusif pas pembelajaran. Ya. Lingkungan yang nyaman untuk kegiatan belajar dan lainnya. Kejujuran, keterampilan, dan kepatuhan. Dan yang keempat, pendidikan karakter. Jadi di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. Sangat selaras dengan bimbingan konseling. Yang kelima, kepentingan bersama untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Yang terakhir, kebersamaan, kedisiplinan, dan keagamaan. Di situ juga ada karakter profil pelajar Pancasila juga tentang beriman dan bertakwa, tentang akhlak yang mulia. Oke, sekarang pertanyaan yang keempat. Cita-cita untuk murid di sekolah kita sadar betul bahwa, jadi kita ingin murid kita itu sadar betul bahwa pendidikan itu diperlukan untuk masa depan. Mempunyai cita-cita merupakan harapan masa depan untuk diraih dan diasah. Terus ada lagi, pendidikan sangat penting untuk masa depan. Sama ya. Intinya pendidikan itu sangat penting untuk Nyontek tulis kuning kita ya. Yang ini, oke. Yang keempat berbeda kayaknya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka belajar dan dididik untuk menjadi siswa yang
berkompeten. Yang keempat, yang kelima, dirinya belajar dan mendidik untuk menjadi insan yang berakhlak mulia. Kembali lagi ke profil pelajar Pancasila. Yang ini yang terakhir, mereka belajar untuk bisa menjadi orang yang lebih berpendidikan dan lebih baik lagi. Ini cita-cita untuk murid yang keempat. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk menggapai cita-cita dengan penuh belajar yang rajin. Ya, karena betul usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Yang kedua, bisa membentuk siswa menjadi siswa yang utuh. Utuh tuh sama tidak sama berkarakter. Agak mirip ya. Yang ketiga, berubah ke arah yang lebih baik lagi. Pak Saib, tak tulisannya Pak Saib. Yang keempat, bisa membawa murid-murid kita menjadi murid-murid yang sesuai dengan keinginan kita. Betul, Pak Saib? Apakah? Bisa membawa murid-murid kita menjadi murid-murid yang sesuai dengan apa? Impian. Oh ya betul Pak Saib. Dengan impian kita, iya betul. Iya. Karena semuanya berawal dari mimpi. Iya betul. Karena semua berawal dari mimpi. Yang kelima, mematuhi segala peraturan sekolah dan belajar dengan rajin. Yang keempat, memajukan sekolah SMP 2 Kaliwedi menjadi lebih baik lagi. Betul sekali. Dan yang terakhir, tentang cita-cita untuk murid, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa berarti kita semua ya, berarti seluruh sivitas SMP Negeri 2 Kaliwedi. Siswa adalah objek belajar sekaligus subjek belajar yang memiliki masa depan yang cerah. Terus akan pentingnya cita-cita untuk memotivasi belajar. Yang ketiga, setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing, betul, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu anak mempunyai potensinya masing-masing, mempunyai kodratnya masing-masing, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Yang keempat, pendidikan sangat penting. Tulisannya sama maning, Cak. Kita besak langsung udah besak maning tulisannya. Ya, nggak tegang. Pendidikan sangat penting, berbekal masa depan kita. Sebagai bekal mungkin ya, sebagai bekal masa depan kita. Ya. Terus ini untuk mencapai cita-cita yang diharapkan sekolah, kita harus bekerja sama, ya. Karena dalam mewujudkan visi sekolah, semua pihak itu harus berkolaborasi, bukan hanya guru saja, tapi dengan kepala sekolah, dengan murid, dengan orang tua. Jangan lupa orang tua ini sangat berperan penting untuk mewujudkan visi yang kita ciptakan, ya. Yang terakhir, setiap warga sekolah harus saling menghargai dan kerja sama. Udah. Nah, sekarang kita lihat apakah impian-impian Bapak Ibu itu selaras dengan visi SMP Negeri 2 Kaliwedi. Fitri lupa bagikan. Cakalis kita nih, bekal tanah kita les. Mari anak gambare. Wah, pengen mangan maksudnya kita. Di depan adalah visi SMP Negeri 2 Kaliwedi, yaitu terwujudnya sekolah yang berprestasi, religius, serta terciptanya situasi yang aman, tertib, sejahtera, dan kekeluargaan
kekeluargaan. Menurut Bapak Ibu, apakah visi SMP Negeri 2 sudah selaras dengan mimpi-mimpi kita tadi? Coba Pak Sam. Sudah terwakili, ada beriman bertakwa juga ada religius. Terciptanya situasi yang aman tadi, ada bahasa yang nyaman, tertib, sejahtera dan kekeluargaan. Tadi ada bahasa situ yang sukses. Sejahtera itu kan identik biasanya dengan sukses ya. Kalau sukses itu akan menimbulkan kesejahteraan. Kekeluargaan tadi ada beberapa yang memang tercantum di dalam cita-cita Bapak Ibu guru tadi. Saya lupa lebih identiknya seperti apa kalimat. Saya pikir sudah cukup terwakili Bu Fitri. Ya. Yang lain mungkin? Mungkin Pak Kuswanto. Terima kasih. Jadi kalau kita lihat visi dari SMP yang sudah ada, itu kan terwujudnya sekolah yang berprestasi. Sudah barang tentu bahwa untuk meraih prestasi itu butuh inovasi, aktif dan kreatif di dalam proses pembelajaran. Itu barangkali. Jadi terus yang berikutnya ada religius sudah tadi dipaparkan, serta terciptanya situasi yang aman, tertib, sejahtera dan keluarga. Saya kira apa yang sudah diusulkan sama teman-teman juga sudah mewakili visi-visi yang ada di sekolah. Kalaupun misalkan ada yang perlu ditambahkan, tidak ada masalah dari soal. Yang penting tidak keluar daripada visi tersebut. Nah, seperti itu. Terima kasih untuk Pak Saprudin selaku Wakasek Kesiswaan dan Pak Kuswanto selaku Wakasek Kurikulum SMP Negeri 2 Kaliwudi. Menurut pendapat tadi, ternyata visi SMP Negeri 2 Kaliwudi itu sudah selaras dan sudah sejalan dengan mimpi-mimpi kita. Tetapi ada satu pertanyaan lagi, apakah visi SMP Negeri 2 Kaliwudi ini mau ditambahkan atau direvisi sedikit? Pak. Kalau masih relevan dengan kebutuhan siswa, masalah yang ada, sepertinya nggak usah dirubah lagi. Paling banyak nanti tindakan kita sebagai guru untuk mengawal visi sekolah ini seperti apa. Misalnya ada hal-hal yang pertama, misalnya permasalahannya apa sebenarnya yang menjadikan masalah di SMP Kaliwudi 2 itu apa sih? Misalnya di situ dijalankan pun meminta visinya ya. Ini yang visinya ya. Tentunya sekolah yang berprestasi, religius, serta terciptanya situasi yang aman, tertib, sejahtera dan kekeluargaan. Kalau kita urai dari visi SMP 2 Kaliwudi ini kan pertama ada urai kegiatannya, misalnya siswa yang terwujud sekolah yang berprestasi itu. Terus permasalahannya seperti apa? Masalah untuk membuat wujud sekolah yang berprestasi itu seperti apa sih? Tentunya kan ada permasalahan di sini. Ya, nanti itu kita gali. Apa sih yang menyebabkan visi sekolah yang berprestasi tidak muncul-muncul itu apa di situ. Selanjutnya penyelesaiannya seperti apa? Setelah ketemu permasalahannya, penyelesaian seperti apa? Misalnya, ternyata tidak sama dengan SMP 1 Gresik yang memang secara dukungan dari masyarakat sekolah, orang tuanya yang lebih, makanya lebih gampang berprestasi. Nah, di situ kita siasati supaya kita punya prestasi seperti apa, dikawal. Nah, selanjutnya berarti tindak lanjutnya. Oh, berarti setelah tahu tadi urai kegiatan, permasalahan, nah baru ke rencana tindak lanjut. Kita mah nggak usah berharap seperti yang di Gresik, yang penting kita ada step by step kita akan memunculkan prestasi di
SMA SMP 2 Kalori ini. Misalnya mengapa kita berkolaborasi dengan satu guru-guru yang ada di sini, kedua bisa juga dengan alumni, ketiga bisa dengan lingkungan masyarakat, dengan komite, yang nantinya apa? Kita harus lebih giat lagi membimbing siswa untuk arah ke prestasi ini seperti apa dengan kekuatan yang ada, aset yang ada. Ya, akhirnya kan kembali ke aset. Nah, aset kita itu apa? Kita punya aset guru-guru yang muda-muda, yang energik, yang inovatif, yang tadi dibicarakan oleh Pak Ruswodo tadi, yang kreatif, yang inovatif. Ya, dari situ mudah-mudahan nanti SMP 2 Kalori tidak akan tertinggal. Misalnya dengan sebagai bandingnya dengan SMP 1 Kalorinya lah. Kalau mungkin dengan SMP 1 Gresik kita terlalu jauh mengejarnya, yang dekat-dekat seperti itu. Jadi ada pengawalan untuk mewujudkan sekolah yang berprestasi. Religius sebenarnya lebih gampang kalau religius. Di sini digalakan misalnya tiap pagi baca Quran, ada sholat tahajud bersama, diadain sholat Jumat bersama. Di situ kan akan terbentuk. Itu mungkin Bu. Berarti dari diskusi tentang visi, kita sudah sepemahaman ya, visi dari SMP Negeri 2 Kalori itu tetap terwujudnya sekolah yang berprestasi religius serta terciptanya situasi yang aman, tertib, sejahtera, dan kekeluargaan. Nah, ketika kita berbicara visi, berarti tadi Pak Mali sudah mulik-mulik sedikit, ada rincian perilaku nih, apa saja yang bisa mendukung visi kita tersebut, misalnya dari, nah ini rincian sikap dan perilaku murid atau guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang sudah dirumuskan. Di sini ada 4 komponen yang membantu terwujudnya visi dari sekolah kita. Yang pertama, murid itu sendiri. Yang kedua, guru. Yang ketiga, kepala sekolah. Dan yang terakhir itu orang tua. Nah, di sini kita harus punya rincian perilaku. Contoh tadi, kalau misalkan guru nih ya, untuk mewujudkan karakter anak yang beriman dan bertakwa, kita sudah terbiasa ya, setiap masuk pembelajaran berdoa dulu, terus ada pembacaan surat pendek Pak setiap mapel itu, jadi udah ada pak-pakannya. Jadi misalkan contohnya saya matematika di kelas 8 itu Al-Buruj dan di kelas 9 itu An-Naba. Dan kalau misalkan itu buat penilaian juga. Buat penilaian juga kan ada yang setor 10 ayat dulu atau setor semua, itu termasuk ke penilaian saya pribadi. Nah, itu yang pertama, perilaku yang sesuai dengan visi. Nah, menurut Bapak dan Ibu, ada lagi nggak yang lain perilaku yang selaras dengan visi yang sudah kita buat? Mangga. Setiap hari Jumat itu baca
Jadi keadaan anak kan berbeda-beda ya. Jadi wajar lah di situ ada aman tertib, tinggal kita fokus di situnya. Terus sejahtera dan kekeluargaan, mungkin hubungan kita dengan orang tua baik-baik saja dan tidak ada masalah selama ini. Tidak ada orang tua yang tidak suka dengan kebijakan dan sebagainya. Saya kira selama ini sudah baik-baik saja kalau seperti itu. Jadi kalau kita lihat kembali kepada sasaran tadi Istiqomah tadi, bahwa visi itu sudah terwakili. Kalau melihat pendapat ini, enggak teman-teman barangkali ada yang boleh tambahkan apa-apa. Memang betul Pak. Kalau kita kaji satu persatu dan yang sudah dirasakan oleh ibu dan bapak yang ada di sini, semua apa yang tertulis di visi misi SMP 2 itu sudah semua. Cuma kan di sini apakah semuanya sudah tercapai? Itu tuh. Artinya kan masih ada permasalahan-permasalahan walaupun sedikit. Misalnya tadi Pak Kuswanto bicara tentang aman dan tertib. Aman dan tertib itu ada sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi, bisa dari eksternal dan internal kan. Nah untuk internal misalnya kalau eksternal barangkali urusannya barangkali dengan kepolisian, dengan pihak lain. Yang internal tadi dibicarakan adalah yang namanya siswa atau mungkin juga kita sendiri sebagai pribadi kadang-kadang curi-curi waktu yang seharusnya belum selesai sudah selesai. Seperti itu kan sebenarnya juga tidak tertib. Nah, artinya di situ muncul permasalahan. Nah, untuk menyelesaikan permasalahannya itu kan sudah ada tindakan-tindakan. Benar nggak? Nah, kalau masalahnya ringan-ringan saja tidak jadi masalah. Artinya masih dalam koridor kita bisa diselesaikan. Nah, tapi kalau apabila masalah itu sudah kenakalan remaja, misalnya geng motor, narkoba, kriminalitas itu tidak bisa ditangani oleh kita. Nah, dan di situ adalah tugas-tugas kita sebenarnya untuk menyelesaikannya. Nah, tindakan apa sih? Nah, di situ nanti dilihat itu. Kalau ada terjadi temuan-temuan dari visi yang sudah itu, kita kan harus ada tindakan yang konkret untuk menangani masalah tadi, sehingga nanti apa yang kita inginkan itu terwujud visi-visinya. Jadi kalau visi-visi sudah bagus dan sudah berjalan, tinggal bagaimana meningkatkannya supaya tadi yang prestasinya, yang aman tertibnya selalu, apalagi yang terakhir ini sejahtera dan kebahagiaan. Walaupun saya sedikit baru ngobrol dengan Bapak Kepala Sekolah, alhamdulillah terjadi kalau bicara kesejahteraan yang memang relatif ya, yang namanya lembaga pendidikan tidak seperti pabrik atau lembaga-lembaga yang lainnya. Artinya bahwa itu sudah terbentuk. Keluarganya alhamdulillah karena BAT Pak ya cuma 20 orang. Beda dengan sekolah saya yang hampir semuanya ada 70 lebih. Dari ada yang P3, ada yang ASN dan ada yang masih honor Pak, dan mereka punya kepentingan yang berbeda-beda. Seperti itu, dan itu masalah bagi kami. Ya, masalah. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu, nah, penyelesaiannya seperti apa dan tindak lanjutnya seperti apa. Hanya mungkin penekannya usaha kita untuk mensukseskan apa yang diinginkan dari visi SMP 2 itu. Ya tetap terjaga. Hanya tinggal usahanya. Kalau usahanya sudah berjalan, alhamdulillah sudah biasa. Misalnya masalah keamanan sudah ada bidangnya masing-masing, tapi ya tidak harus misalnya keamanan kesiswaan Pak ya enggak juga. Di sini juga tentunya kolaborasi antara satu wali kelas, kesiswaan, seperti kepala sekolah dan orang tua. Seperti itu Pak. Jadi memang sudah termasuk semua apa yang Bapak Ibu tulis di kertas tadi sudah termasuk, tinggal bagaimana mengupayakan
terwujudnya visi misi sekolah yang sudah ada, seperti itu Pak. Terima kasih. Barangkali ada yang mau menambahkan? Kedengaran semua? Ya. Memang kalau ada visi pasti ada misi. Di dalam misi kan ada banyak indikator. Ini akan kita variabel ya. Variabelnya kan banyak tuh yang prestasi itu apa indikatornya? Kan harus muncul dulu Pak. Nah, contoh prestasi di bidang akademik, berprestasi di bidang olahraga, berprestasi di bidang ekskul, ya kan? Selain cakapan-cakapan tadi, prestasi-prestasi tadi, pasti ada masalah kan? Nah, makanya nanti masalah itu kan didasari oleh landasan teori dalam skripsi kan? Nah itu, nah, dengan landasan teori tadi kita sudah disesuaikan dengan ruang lingkup kita kan? Makanya ini saran begini, kan kita juga punya misi manusia. Harus ada misinya, makanya misinya ditampilkan biar nanti yang kita bedah itu misinya apa, indikator itu. Betul. Masalahnya apa yang sudah tercapai dilanjutkan, yang belum tercapai kita dorong, kita bahas masalahnya. Nah, itu prestasi religius, menentukan anak bisa seperti apa, misalnya anak bisa mengaji, misalnya anak apa misalnya, kan indikatornya harus muncul. Apa yang menjadi sasaran kita dalam pembahasan ini? Kemudian dan seterusnya. Memang di kita pastilah Pak, di mana-mana pasti ada masalah. Cuma di kita ini kadang-kadang memang untuk indeks siswa. Guru-guru di sini hebat-hebat Pak. Guru-gurunya bagus. Bapak tahu lah teman-teman Pak. Luar biasa. Bagus. Anak kita ini, anak kita yang Ambulan dibayar sebatas mil lah. Aja Pak, bungkus. Ya. Bagus itu pasti yang mengajak lari teman-teman Pak. Nah, baru teman-teman ini kan guru-guru Pak. Dan guru-guru itu siap mengajak lari anak Pak. Cuma tadi indeks siswa dan daya dukung. Dalam KKN itu kan ada 3 ini Pak, indeks siswa, daya dukung dan salah daya dukung ya. Ini daya dukung dari orang tua Pak. Sudah anaknya biayanya anaknya begitu, daya dukungnya lemah, kita nggak usah melakukan daya dukung dari sekolah. Saya yakin sekolah di seluruh Indonesia daya dukung dari pihak sekolah insya Allah, insya Allah artinya mendukung lah terhadap kemampuan anak-anak. Ini sudah orang tua kadang-kadang orang tua zaman sekarang Pak berbeda dengan orang tua zaman kita waktu dari dulu Pak. Sudah sih orang ini Pak tadi yang membicarakan sering jemput ada bermasalah Pak. Ketika ada bermasalah di luar, aku saya jemput Pak dengan alasan saya untuk saya jauh Pak, saya sesuatu jauh yang di dalam air. Jadi kami Pak para asep saling mendukung Pak, saling mendukung, saling mendukung. Insya Allah lah kalau untuk indikator di sekolah ini kita sudah baik, insya Allah Pak sudah baik. Jadi yang tadi Fitri harus ada misi, harus ada misi. Jadi apa-apa saja yang dikejar ini. Itu sangat. Oke, terima kasih atas sarannya. Nah, yang tahapan selanjutnya yaitu menggali pendapat terkait inisiatif atau prakarsa perubahan yang sudah saya buat. Nah, di sini saya sudah membuat demonstrasi kontekstual di 2 minggu yang lalu, yaitu tentang prakarsa perubahan. Jadi di sini misi saya cuma sedikit tasap. Jadi misinya ditampilkan di yang kedua. Jadi misinya sedikit yaitu memotivasi belajar siswa. Karena jujur motivasi belajar siswa di SMP Negeri 2 Kaliwedi karena inputnya rendah jadi agak kurang Pak. Jadi di sini kita semua sebagai guru itu
memutar otak kita dengan berbagai cara supaya motivasi belajar mereka itu tinggi dengan cara pembelajaran yang interaktif. Kalau di sini di demonstrasi kontekstual ini visi yang saya buat ya, yaitu mewujudkan generasi yang cerdas, bahagia, dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Karena berkarakter itu sudah memuat 6 dimensi, jadi saya tidak munculkan di sini. Saya memunculkan cerdas dari KBBI itu. Cerdas itu ada 2, kecerdasan fisik sama kecerdasan intelektual. Jadi cerdas itu bukan hanya pintar atau bisa memecahkan masalah. Cerdas di fisik juga menurut KBBI gitu pasal. Iya, hati juga. Nah, iya, ada ESQ ya kalau misalnya di dunia psikolog. Di sini misinya sedikit, Fitri ambilnya meningkatkan motivasi belajar dan percaya diri. Jadi percaya diri ini di sekolah kita kan agak kurang nih. Kalau anak-anak ditunjuk untuk lomba-lomba, aduh udah. Ada yang sampai nangis masalahnya. Padahal dia punya kemampuan Pak, kemampuannya benar-benar luar biasa. Pasti setiap anak kan ada potensinya masing-masing. Jadi ada anak yang ditunjuk untuk ikut lomba saja kita harus dorong-dorong. Benar-benar ada yang sampai nangis, sampai kita minta bantuan orang tuanya. Alhamdulillah di salah satu siswa itu orang tuanya support sekali sehingga siswa tersebut bisa ikut lomba. Gitu. Jadi kembali lagi ya, prakarsa perubahan diri, yaitu meningkatkan motivasi belajar dan percaya diri di dimensi mandiri peserta didik pada mata pelajaran matematika dengan pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif ini sangat luas, baik dengan menggunakan teknologi ataupun dengan permainan-permainan interaktif. Kenapa Fitri ambilnya yang pembelajaran interaktif? Karena kalau misalkan pembelajaran matematika itu kan banyak siswa yang menganggap pelajaran yang sulit ya. Banyak yang menganggap pelajaran sulit. Jadi gimana caranya supaya mereka senang dulu sehingga motivasi belajar mereka itu tinggi dan lambat laun akan menyukai pembelajaran matematika. Di sini saya sudah menerapkan SBDK misalnya, atau permainan-permainan di word. Waktu itu di kelas 8 sih yang sudah diterapkan, karena kelas 8 ini inputnya lumayan bagus Pak untuk penguasaan teknologi. Kalau yang di kelas 8, kalau kelas 9 itu waktu itu terkendala corona ya Pak. Jadi maksudnya tuh agak kurang di ininya. Kalau yang kelas 8 ini di teknologinya lumayan bagus. Jadi kita itu membuat pembelajaran interaktifnya itu dengan word. Jadi ada permainan-permainan dan ternyata dari permainan-permainan tersebut ada beberapa anak yang dia itu bisa dibilang agak susah di pembelajaran matematika, pas praktek menggunakan word jadi semangat Pak. Jadi malah dianya yang paling semangat buat ngerjain duluan gitu sama siswanya. Nah, dalam menentukan visi itu kita memakai inquiry apresiatif, tahapan bagja. Jadi tahapan bagja itu ada 5. Yang pertama yaitu buat pertanyaan B. Nah, ya di sini Pak, yang ada kaitannya juga ya sama misi-misi ya Pak ya. Ya, di sini yang pertama itu pertanyaannya, mengapa motivasi belajar dan rasa percaya diri murid masih rendah? Sekolah kita khususnya ya. Tindakannya itu apa? Kita bersama-sama mendiskusikan. Jadi dengan rekan guru mendiskusikan untuk mencari cara meningkatkan motivasi belajar dan rasa percaya diri anak di depan kelas. Paling tidak anak itu percaya diri pas gak usah ditunjuk lah. Misalkan ada inisiatif ketika guru-gurunya siapa yang mau maju gitu di depan kelas, udah langsung gini. Jadi gak usah. Biasanya saya pakai tanggalan Pak, karena saking susahnya anak-anak buat maju. Ini tanggal berapa? Karena udah pada paham. Tanggal
20, absen 20 maju ke depan. Jadi saking susahnya untuk ke depan kelas. Jadi hanya anak-anak itu saja yang maju, tapi anak yang lainnya benar-benar tertutup. Jadi di sini fokus saya di rasa percaya diri anak. Terus pertanyaan yang kedua, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar dan rasa percaya diri anak? Di sini pertama membuat angket dulu kepada murid, apa saja hal yang menyebabkan mereka itu tidak percaya diri dan motivasi belajar mereka itu rendah. Yang kedua, menggunakan media pembelajaran yang interaktif yang tadi sudah saya sebutkan, baik menggunakan teknologi ataupun pakai permainan-permainan interaktif. Tahapan belajar yang kedua yaitu A, ambil pembelajaran. Nah, di sini kita berbicara konkretnya. Jadi pertanyaannya, siapa guru yang berhasil meningkatkan motivasi belajar dan rasa percaya diri murid? Jadi kita melihat aksi nyata, ada tidak guru yang sudah berhasil meningkatkan motivasi belajar dan rasa percaya diri murid. Tindakannya ya sama, itu mencari contoh nyata ya. Yang kedua, melakukan wawancara atau pengisian angket kepada kepala sekolah, guru, murid, dan wali murid. Nah, pertanyaan yang keduanya, pembelajaran seperti apa yang membuat motivasi murid itu meningkat dan rasa percaya diri mereka meningkat juga. Sama ini juga tindakannya menggali informasi kepada murid, pembelajaran seperti apa sih yang mereka anggap menyenangkan, seperti itu. Yang tahapan belajar yang ketiga yaitu gali mimpi. Kita berangan-angan dulu ketika mimpi kita itu menjadi nyata. Bagaimana perasaan saya ketika motivasi belajar dan rasa percaya diri murid meningkat? Itu pertanyaan yang pertama. Yang keduanya, apa hal yang harus dilakukan agar motivasi belajar dan percaya diri murid itu melekat dalam diri murid? Jadi udah jadi motivasi intrinsiknya mereka. Yang ketiga, kebiasaan baru apa yang saya lakukan ketika motivasi belajar dan percaya diri anak meningkat? Nah, tindakannya yang pertama, selalu memotivasi murid bahwa motivasi belajar dan rasa percaya diri itu menyenangkan dan seru. Ketika mereka bisa maju ke depan itu dikasih applause paling tidak, dikasih poin, atau misalkan dikasih bintang. Ya, reward, ya. Nah, yang kedua, melibatkan murid sebagai aktor dalam pembelajaran. Jadi murid ini aktif dan sebagai subjek pembelajaran, bukan objek lagi. Yang ketiga yaitu membuat model dan skema belajar yang mengoptimalkan motivasi belajar dan rasa percaya diri anak. Sama ini model itu biasanya sih Pak pakai diskusi kelompok, cuma di sekolah kita kan agak ya, jadi sedikit demi sedikit lah. Semoga suatu saat nanti anak-anak kita motivasi belajar sama rasa percaya diri mereka itu semakin kuat, sedikit demi sedikit. Nah, yang keempat yaitu J, jabarkan rencana. Jadi di sini pertanyaannya, apa langkah sederhana untuk meningkatkan motivasi belajar dan rasa percaya diri murid? Jadi langkah-langkahnya apa? Yang kedua yaitu kegiatan apa saja yang membuat motivasi belajar dan rasa percaya diri murid meningkat. Dan yang terakhir itu bagaimana cara menyemangati dan memotivasi murid untuk melakukan hal di atas. Jadi tindakannya nih apa saja. Yang pertama, menanyakan kepada murid apa penyebab motivasi belajar dan cara dan rasa percaya diri mereka rendah. Yang keduanya, membuat lingkungan belajar yang nyaman. Ini ada divisi kita ya kalau nggak salah, membuat lingkungan yang nyaman atau aman ya? Ya, ada ya. Nah, yang ketiga, membuat strategi dan model pembelajaran yang berpusat pada murid. Ini sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu sekarang itu harus berpusat pada siswa. Ada kata-kata Pak Bu, menghamba pada murid. Tapi jangan disalah artikan yang menghamba di sini itu berarti murid itu di atas kita atau gimana. Tapi menghamba pada murid itu kita sebagai guru itu harus bisa menjadi fasilitator, harus bisa
membantu murid untuk meningkatkan kemampuan atau kompetensi yang mereka miliki. Jadi kita tuh intinya menuntun mereka mencapai kodrat yang mereka miliki. Lanjut ya, satu lagi. Tahapan terakhir, barja, atur eksekusi. Siapa saja yang terlibat dalam menyusun rencana meningkatkan motivasi belajar dan rasa percaya diri murid. Di sini seluruh sivitas SMP Negeri 2 itu harus berkolaborasi untuk menyusun kegiatan yang mampu meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri murid. Yang kedua yaitu kapan rencana meningkatkan motivasi belajar dan percaya diri murid dimulai. Program ini disusun secepat mungkin dan diaplikasikan dalam waktu yang cepat. Yang terakhir yaitu bagaimana tindak lanjut kegiatan yang membiasakan peningkatan motivasi belajar dan rasa percaya diri murid. Di sini saya bekerja sama dengan rekan guru untuk melakukan kegiatan yang sama. Jadi jangan saya sendiri yang melakukan ini tapi guru lainnya tidak. Jadi kan enak nih sama ini aja. Jadi kan beda-beda karena setiap guru beda-beda siap. Jadi sekarang kita berkolaborasi dengan seluruh guru untuk melakukan kegiatan yang sama demi meningkatkan motivasi belajar dan rasa percaya diri murid. Sudah. Dari penjelasan yang tadi sudah disimpulkan ya, ketika kita membuat visi itu sesuai dengan keadaan lingkungan sekolah sekitar dan sesuai dengan aset atau kekuatan yang dimiliki oleh sekolah kita, dari sarana prasarana, dari guru, dari murid, semua itu harus mendukung untuk mewujudkan visi yang telah kita buat. Dan kita sepakat bahwa visi sekolah kita di SMP Negeri 2 Kaliudi yaitu terwujudnya sekolah yang berprestasi, religius, serta terciptanya situasi yang aman, tertib, sejahtera, dan kekeluargaan. Semoga visi kita bisa terwujud dan kita sama-sama berkolaborasi untuk mewujudkan visi tersebut. Terima kasih untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.